Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengimplementasikan kelas diagram pada bahasa pemrograman Java dan contoh untuk membuat tampilan GUI dari hasil implementasi kita. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini saya ada kelas diagram. Kelas diagram ini secara keseluruhan ada 4 kelas, yaitu kelas order dan kelas customer, dan turun dari kelas customer yaitu corporate customer dan personal customer. Namun kita membutuhkan satu kelas baru lagi, yaitu kelas money. Ini digunakan untuk properties dari order yang bernama price. Jadi langsung saja kita implementasi. Di sini saya sudah membuat contoh codingan untuk mempersingkat waktu. Kita buat class customer, public class customer. Class customer ini ada dua properties, yaitu name dan address, sama-sama bertipe data string. String name, string address. Kemudian kita buat konstruktornya, public customer, string name, string address. Kita inisialisasi this name sama dengan name, this address sama dengan address. Di sini ada metode credit rating. Kemudian karena credit rating ini ada di tipe data string pada kelas corporate customer di bagian propertiesnya credit rating, maka kita ketikkan public corporate customer credit rating dengan parameternya hasil bertipe data corporate customer. Kemudian langsung kita return hasil. Kemudian kita masuk ke corporate customer. Pada di corporate customer ini, karena dia adalah turunan dari kelas customer, maka kita ketik public class corporate customer extend customer. Kemudian kita buat propertiesnya. Di sini ada contact name tipenya string, credit rating tipenya string, credit limit tipenya double. Kita buat string contact name, string credit rating, double credit limit. Kemudian di sini ada dua metode, yaitu remain dan before-mount. Sebelumnya kita buat dulu konstruktornya, yaitu public corporate customer name, address, contact, rating, dan limit. String name dan string address ini fungsinya untuk menginisialisasi pada kelas customer. Jadi kita ketik super dengan parameter name dan address. Kemudian kita inisialisasi this contact name sama dengan contact, this credit rating sama dengan rating, dan this credit limit sama dengan limit. Kemudian untuk metode remain, kita ketik public string remain dengan parameternya order. Kemudian langsung kita return tanggal terimanya dan tipe preparednya, apakah dia true or false. Kemudian kita buat lagi metode before-mount, public double before-mount dengan parameternya order. Kemudian kita buat variabel hasil tipenya double. Kemudian kita lakukan proses harga orderan dibagi dengan credit limit. Kemudian kita return hasilnya. Untuk dua ini akan saya jelaskan nanti. Kemudian kita masuk ke kelas personal customer, sama seperti kelas corporate customer.
kita extend ke customer. Kemudian di sini karena kelasnya paling simple, hanya ada properties credit card, tipenya long integer tanpa method. Jadi langsung kita buat long credit card, kemudian kita buat konstruktornya public personal customer, string name, string address, dan long credit, sama seperti corporate customer. Super berkurung nama name, address tutup kurung. Kemudian inisialisasi this credit card sama dengan kredit. Kemudian di bagian class order, karena di sini ada properties dengan tipe data date, maka kita lakukan import java util date. Kemudian kita buat propertiesnya, ada date received, boolean is prepaid, string number, dan money price. Kita buat konstruktornya public order date tanggal, boolean prepaid, string angka, money harga. Kemudian kita inisialisasi this received sama dengan tanggal, this prepaid sama dengan prepaid, this number sama dengan angka, this price sama dengan harga. Kemudian kita buat metodenya. Di sini ada dua metode, dispatch dan close. Untuk dispatch ini adalah pengiriman barang, pengiriman orderan. Jadi kita ketik public string dispatch dengan parameternya, kemudian kita buat kondisi barang akan diantar jika ada nama pelanggan dan sekaligus ada alamat dari pelanggan. Jika salah satu atau keduanya tidak ada, maka masuk ke kondisi else, lengkapi identitas terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan ke metode close. Pada metode close ini kita kosongkan semua nilai dari class order. This date received sama dengan null, this is prepaid sama dengan false, this number sama dengan null, dan this price sama dengan null. Nah, di sini tadi kan ada class money. Sekarang saya akan menjelaskannya. Nah, di class money ini kita isi propertiesnya dengan long uang. Kemudian langsung kita buat konstruktornya public money long duit. Kemudian kita inisialisasi this uang sama dengan duit. Kemudian kita buat metode untuk mengambil nilai dari variabel uang, public long get uang, buka kurung tutup kurung, isinya adalah return this uang. Itu untuk yang kelas money. Sekarang kita masuk ke kelas utama. Di kelas utama ini saya gunakan juga untuk membuat tampilan GUI nya. Jadi kita harus mengimport Java awt, Java swing, kemudian Java text, dan untuk membuat tanggal kita import juga Java util date. Kemudian kita buat kelasnya public class utama, karena di sini fungsinya untuk menampilkan GUI juga, jadi kita extend ke frame. Kemudian kita buat program utamanya public static void main string argument. Kemudian di sini saya membuat contoh kasus. Pertama kita buat dulu tanggalnya, date tanggal, kita kosongkan isinya kan sama dengan null. Kemudian kita buat format tanggalnya,
simple date format sama dengan new simple date format. Parameternya day, month, year. Kemudian kita tekan try catch. Ini fungsinya untuk membypass jika terjadi kesalahan pada penulisan tanggal. Kemudian kita try tanggal sama dengan date format pars. Contohnya di sini adalah tanggal 28 bulan 11 tahun 2016. Kemudian pada bagian catch-nya ini kita isi parameternya dengan exception E, dan tidak perlu kita isi karena di sini fungsinya hanya untuk membypass. Kita kosongkan saja. Kemudian kita buat sebuah customer. Di sini saya buat corporate customer dengan namanya client 1. Corporate customer client 1 sama dengan new customer corporate customer, nama, alamat, kontak name, credit rating, dan credit limit. Kemudian kita buat uangnya, berapa harga untuk orderannya, yaitu money, uang, permangan new money 5 juta. Di sini contohnya adalah 5 juta. Kemudian kita buat orderannya, order 1 sama dengan new order, tanggal, terus is prepaid, string number, dan harganya tadi kan 5 juta. Kemudian kita langsung cetak ke layar. Di sini saya cetak adalah remind, pengingatnya. Kemudian jika kita cetak ke layar, maka yang dicetak adalah di terminal. Di sini saya akan memberikan contoh untuk mencetak ke dalam mode GUI. Kita buat frame baru dengan sintaknya utama, jendela, new, utama, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita buat panel-panel. Di sini ada panel atas, panel center, panel order, dan panel tombol. Kemudian saya akan membuat bagian atas dari program kita, ada tulisan data customer. Jadi perintahnya adalah atas .add new label data customer. Kemudian di bagian bawah data customer saya ingin menampilkan tanggal terima, is prepaid, string number, harga, nama customer, dan alamat customer. Ini perintahnya. Panel order, set layout. Ini fungsinya untuk mengatur tata letak dari panel order. Kemudian setelah itu kita add semua. Setelah itu kita buat semua ini jadi satu blok. Jadi semua ini kita masukkan ke dalam panel center, yaitu panel center .add panel order. Kemudian di bawah panel center ini saya ingin memberikan dua tombol, yaitu tombol close dan tombol next. Perintahnya adalah tombol .add new button close, tombol .add new button next. Kemudian kita atur tata letak untuk keseluruhannya. Kita ketik jendela
set layout, new border layout, kurung 10, 10 tutup kurung. Ini fungsinya sebagai jarak atas dan bawah, dan ini fungsinya sebagai jarak samping kanan dan kiri. Kemudian kita tambahkan isi dari jendela. Kita ketik jendela dot add atas, border layoutnya kita letakkan di bagian utara dari program kita, bagian atas. Kemudian kita akan lagi add jendela dot add panel center, kita letakkan di bagian tengah border layout. Kemudian kita add lagi jendela dot add tombol border layout, kita letakkan di bagian bawah program kita, border layout dot sort. Kemudian kita atur ukuran dari jendela kita, set size 550 pixel kali 300 pixel. Kemudian kita set visible, ini fungsinya untuk menampilkan program kita. Kita coba jalankan. Nah, ini tampilan untuk terminalnya. Nah, dan ini adalah tampilan GUI-nya, tanggal terima, expiry price, string number, harga, nama customer, dan alamat customer. Ini hasil dari input kita tadi. Nah, ini kan untuk outputnya. Bagaimana untuk inputnya? Kalau untuk inputnya kita buat lagi kelas, contohnya di sini adalah kelas inputan. Kita import Java AWT dan Java Swing. Kita buat kelasnya public class inputan, sama seperti kelas utama, kita extend ke frame. Kemudian kita buat konstruktornya, public inputan set background. Ini fungsinya untuk memberikan warna pada background program kita. Saya menggunakan tipe RGB untuk membuat color. Dan kita buat kelas utamanya, public static void main string argument. Sama seperti bagian kelas utama tadi, kita buat panel-panel dan frame-nya. Kita buat panel baru, kita buat frame baru, inputan jendela sama dengan new inputan. Terus kita buat panelnya, ada panel center, panel customer, panel input, panel order, panel radio, panel tombol, panel kiri dan panel kanan. Untuk panel kiri dan panel kanan ini fungsinya sebagai ruang kosong, jadi program kita ada di tengah-tengah. Jadi untuk kedua ini tidak perlu kita isi. Kemudian untuk panel center kita set layoutnya dengan grid layout. Ini fungsinya sebagai tabel, jadi kita membuat tabel-tabel pada panel center. Sama seperti panel center, panel order juga kita akan set layout. Kemudian kita isi panel order itu dengan label baru. Isi labelnya adalah data order. Kemudian ini untuk data order ini dia akan masuk ke bagian baris 1 kolom ke 1. Kemudian kita add lagi label kosong, fungsinya untuk spasi. Ini akan masuk ke
grid layout di baris ke-1 kolom kedua. Kemudian kita add lagi text file, tanggal order, jumlah uang, string number, dan is prepaid. Dia akan berfungsi sebagai inputan kita nanti. Kemudian semua ini kita jadikan satu blok. Kita masukkan ke panel center dengan perintah panel center .add panel order. Kemudian setelah itu kita buat lagi panel customer. Kita set layoutnya sama seperti tadi menggunakan grid layout. Ini baris dan ini kolomnya. Kemudian saya membuat radio button. Perintahnya adalah checkbox group. Nama radio buttonnya adalah tipe, sama dengan new checkbox group. Kemudian kita isi konten untuk panel customer add new text field, nama customer, kemudian text field alamat customer, terus label kosong. Ini fungsinya untuk stasi. Kemudian kita buat radio button customer add new checkbox dengan tulisan personal customer. Ini checkboxnya adalah tipe yang ini tadi yang telah kita buat. Kemudian kita isi true. Lalu kita lanjutkan lagi dengan menambahkan text file dan spasi kosong. Kemudian semua blok ini kita jadikan satu, kita masukkan ke panel center add customer. Kemudian kita buat lagi panel untuk inputan baru, panel input dot set layout new grid layout 4,2. isinya itu adalah checkbox, kemudian label kosong, kemudian text field, kontak nama, rating kredit, dan limit kredit. Semuanya juga kita jadikan satu, kita masukkan ke dalam panel center add panel input. Kemudian saya membuat dua tombol, yaitu tombol batal dan tombol submit. Tombol .add new tombol batal, kemudian tombol add new botol submit. Lalu kita masukkan semua tombol-tombol ini ke dalam panel center .add tombol. Kemudian kita atur layoutnya. Jendela.set layout new border 10,100. Ini fungsinya untuk jarak bagian atas dan bawah, ini jarak bagian kanan dan kiri. Kemudian kita add lagi jendela.add panel kiri, border layoutnya west. Kemudian jendela.add panel center konten ini tadi. Kemudian border layoutnya center. Lalu bagian terakhir yaitu jendela.add kanan, border layoutnya adalah S. Kemudian kita atur ukuran layarnya. Jendela.set size 400x400 pixel. Kemudian kita set visible. Nah, ini hasilnya adalah kurang lebih seperti ini.
date order, kemudian tanggalnya kita isi tanggal berapa, contohnya tanggal 20 Desember tahun 2016. Kemudian ada jumlah uangnya, ada string number, kemudian is prepaid true or false, kemudian di sini ada nama customer, alamat customer, kemudian ada radio button, personal customer, kita isi berapa kartu kreditnya, atau corporate customer, kita isi nama, rating kredit, dan limit kredit user. Kemudian di sini ada tombol fatal dan tombol submit. Kemudian untuk kelas corporate customer tadi, di sini ada metode remind dan metode bill for month. Metode remind ini dia akan mereturn tanggal terima. Tanggal terimanya adalah dia akan mengambil data dari kelas order, kemudian tipe dengan yang diambil adalah properties date receipt, yang diambil adalah ini. Kemudian dia mengambil juga is prepaid, ada di kelas order. Kemudian untuk bill for month ini fungsinya untuk tagihan bulanan, jadi harga orderan yang ada di kelas order ini, price nya kita bagi dengan limitnya, langsung kita return hasilnya. Demikianlah tutorial dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.